Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian sehat selalu ya dan belajarnya tetap semangat. Pada hari ini kita akan belajar pengajaran 3 ya, tentang usum-usuman. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar. Nah, kalau sudah siap, coba sekarang buka buku tema kalian ya, tentang pengajaran 3, halaman 33 ya, usum-usuman. Nah, coba kita baca terlebih dahulu ya, baca sama-sama. Kaayaan alam nu lumangsung dina setaun teu salawasna angger. Aya usum hujan nusok disebut usum ngijih, aya usum halodo nusok disebut oge usum katiga. Nah, jadi ya, keadaan alam dalam waktu 1 tahun itu tidak selamanya tetap ya, tetapi ada usum hujan atau musim hujan ya, atau usum halodo itu disebut dengan usum katiga ya, dimana usum katiga itu keadaan cuacanya sangat panas ya. Nah, dina usum ngijih mindeng kajadian hujan ngecrek sapopoe. Sakapeung hujan ngagebret. Nu balukarna cai di walungan ngagulidag, limpas minuhan lahan nu aya di sabudeureunana. Malah teu saeutik patempatan nu kakeum kabanjiran. Nah, jadi ya, di musim hujan itu atau musim ngijih sering sekali ya hujan sehari-hari. Nah, apalagi seperti kemarin ya, waktu hari Minggu. Nah, pas siang hari kan biasanya panas sekali, kemarin hujan ya, hujan lumayan lebat. Nah, sakapeung hujan tadi kan ngegebret. Kemudian kan kalau kalau deket walungan ya atau sungai, nah kalau hujannya sangat deras sekali, nah biasanya air sungai itu akan meluap ya, biasanya bisa meluap ke jalan atau meluap ke rumah juga bisa ya, apalagi kalau rumahnya itu dekat sungai ya. Nah, di usum halodo kaayaan alam sabalikna tina usum ngijih. Mang bulan-bulan teu kungsi turun hujan. Walungan ngagoletrak saat. Nah, jadi kalau musim halodo atau musim panas itu kebalikan dari musim hujan ya atau musim ngijih. Dimana tadi itu usum ngijih itu kan hujan terus sehari-hari. Kalau usum halodo, nah keadaannya setiap hari tuh panas sekali ya, bahkan tidak ada turun hujan sampai berbulan-bulan ya biasanya. Bahkan sungai pun kering ya, saking panas sekali ya sungai. Kemudian sumur di rumah juga biasanya ikutan kering ya, ikutan sedikit air yang ada di rumah. Nah, itu akibat dari musim panas ya atau musim halodo. Nah, sawah, kebon, jeung lahan sabudeureun paimahan kagaringan. Nah, jadi semua lahan itu atau semua tempat termasuk sawah ya, kemudian kebun atau apa gitu, pasti semuanya kekeringan. Tanaman pasti banyak yang mati. Nah, kemudian di musim halodo juga di gunung-gunung ya, biasanya banyak terjadi gunung yang terbakar. Akibat apa? Akibat panas yang panas sekali gitu ya. Nah, kemudian nya kitu deui tatangkalan, sakur nu teu kungsi kacebor mah kabeh gararing, malah loba nu paraeh. Salaku makhluk nu teu daya teu upaya boh dina usum ngijih atau usum halodo, manusia kudu tetep sumujud ka Allah nu Maha Kawasa ngatur alam sagemlengna. Ya, jadi kita itu selaku manusia itu harus berusaha ya, maupun di musim hujan atau musim panas. Kita tuh harus tetap bersyukur karena kan Allah yang menciptakan segala sesuatunya dan mengatur seluruh alam ya. Jadi kita harus tetap bersyukur mau musim hujan, mau musim panas juga ya. Nah,
Coba sekarang buka buku kalian halaman 36 ya. Kita akan belajar menceritakan isi gambar. Nah, tadi kan kita sudah belajar usum-usuman ya, ada musim hujan dan musim panas atau halodo. Nah, di sini nih ada contoh ya, gambar yang nomor 1. Nah, itu kan gambarnya tentang banjir ya, ngaran kejadiannya atau nama kejadiannya Walungan Banjir misalnya. Kemudian waktu kejadian musim hujan atau usum hujan. Nah, biasanya kan kalau banjir mah terjadinya ketika sedang musim hujan. Nah, kemudian kasang tukangnya itu yang melatar belakanginya ya, yang melatar belakanginya banjir itu apa sih biasanya? Ya, itu contohnya ada hujan ngegebret sapopoe, berarti hujan terus menerus sehari-hari ya. Kemudian banyak runtah, loba runtah nu mendet lajuna cai walungan. Jadi banyak sekali sampah ya yang menyumbat air di walungan. Jadi kalau kita membuang sampah ke sungai, kemudian sampah itu lama-lama akan menjadi banyak ya. Kalau sudah menjadi banyak, nanti kalau musim hujan turun ya, hujan sehari-hari, hujan terus dari pagi misalnya nyampe pagi lagi, itu bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan banjir ya. Nah, coba sekarang kalian kerjakan juga nih gambar yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalau gambar yang kedua itu gambar tentang apa? Longsor ya. Nah, jadi ngaran kejadiannya apa? Biasanya kalau longsor, waktu kejadiannya kapan sih? Nah, sama ya. Kalau longsor waktu kejadiannya ketika usum hujan atau musim hujan ya. Kemudian yang melatar belakangi terjadinya longsor itu apa? Biasanya karena tumbuhannya apa sih banyak ditebang ya dan tidak ditanami kembali, itu bisa menjadi penyebab longsor. Atau kelebihan beban atau terlalu banyak tumbuhan di sekitar lereng atau apa sih bukit-bukit yang miring kayak gitu. Nah, itu bisa menyebabkan juga longsor ya. Kemudian hujannya terlalu sering. Nah, misalnya berhari-hari itu hujan terus ya, itu bisa menyebabkan juga longsor ya, karena si tanahnya itu menjadi labil gitu ya, menjadi apa sih, tanahnya itu tidak kokoh lagi gitu karena terkena hujan terus gitu ya. Itu contoh saja, kalian jadi bisa mengerjakannya sendiri ya. Kemudian nih yang ketiga, gambar yang ketiga itu ada kebakaran ya, itu kebakaran di hutan. Nah, waktu kejadiannya biasanya kapan kalau kebakaran? Nah, biasanya ketika musim halodo atau usum halodo ya, musim panas. Nah, kasang tukangna atau yang melatar belakangnya bebas ya, boleh terserah kalian. Kemudian balukarnya, oh iya, balukarnya itu akibat ya, akibat dari misalnya kebakaran itu apa ya akibatnya. Misalnya tempat tinggal hewan di gunung menjadi terancam, misalnya itu bisa ya, tapi bebas, boleh terserah kalian. Kemudian ini gambar yang terakhir ya. Gambar yang terakhir itu gambar yang kekeringan ya. Yang keempat kan itu ada kekeringan ya. Kalau misalnya kekeringan, nah itu biasanya apa sih? Waktu kejadiannya kapan? Ketika musim apa ya? Pasti kalian juga tahu lah. Nah, kemudian balukarnya atau akibatnya itu bagaimana ya? Jadi bisa lihat di gambarnya ya. Nah, mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sekian saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan saja ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.